Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini 8 Januari 2022, hari yang bersejarah. Kenapa? Karena hari ini saya tidak pernah mendengar ada Natal di dini hari. Tapi hari ini hari yang luar biasa. Keluarga Embun Pagi mau merayakan Natal di dini hari. Tak percaya bahwa ini semua karena kasih, ada kekuatan kasih yang kita sudah dapat dari Tuhan. Kita juga mau tunjukkan itu kepada Tuhan. Kasih Allah begitu besar dalam hidup kita semua. Amin. Boleh mungkin lihat kiri kanan, katakan selamat Natal, selamat Natal. Dilihat kiri kanannya walaupun tertutup dengan masker. Luar biasa Tuhan kita, amin. Di pagi hari ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Karena kasih Allah yang begitu besar, kita semua ada di hari ini. Semua berkat anugerah Tuhan. Sama-sama kita memulaikan ibadah ini. Kita bangkit berdiri dan kita pujikan betapa besar kasih-Mu Allahku. Terima kasih Tuhan. Betapa
berkata kepada Tuhan, Dia Allah yang layak. Dia Allah yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau yang layak, yang layak untuk ku sembah Kau. Dengan kasih Kristus saya mengundang Ibu Pendeta Priscilla untuk ke depan membawa kita di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kalau Tuhan sudah membangunkan kami dengan keadaan tubuh yang sehat, terima kasih buat hari baru yang ada di hadapan kami. Kami mengucap syukur kami ada di tahun 2022 ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Seluruh tim Embun Pagi yang ada pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Engkau bersama-sama ada di tengah-tengah ibadah Natal Embun Pagi hari ini. Kami percaya setiap kerinduan hati kami perlu Engkau dalam hidup kami. Oleh sebab itu biarlah ibadah pagi hari ini dari pujian, penyampaian firman sampai pada akhirnya Tuhan yang akan bertahta, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami akan awali ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Di pagi hari ini kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya sama-sama kita naikkan pujian, segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Sang Raja kita selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita sambut Sang Raja. Kita selalu puji namanya. Terima kasih Tuhan. Kita punya Yesus yang luar biasa, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Dia ajaib dalam hidup kita semua. Dari
Saudara boleh katakan tidak berubah kasih Tuhan. Amin. Tahun ini pun yang kita jalani sudah menginjak 8 hari di tahun yang baru. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Boleh sama-sama sekali lagi sambil angkat tangan katakan, tak berubah kasih-Nya setiap hari, bertambah indahnya sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah, tak berubah kasih-Nya setiap hari, bertambah indahnya sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Sama-sama bangkit berdiri katakan tak berubah kasih-Nya setiap hari, bertambah indahnya sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, bertambah indahnya sampai bumi berlalu dan Yesusku ajaib bagi. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Betapa besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kembali kita mau mengingat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar.
Terpujilah namamu, kami bersyukur, kami memuliakan Engkau. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyataan kasih-Mu atas kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur buat pernyataan kasih-Mu atas hidup kami, atas dunia ini, atas kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melayakkan kami untuk kami boleh menikmati kasih kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu. Pagi hari ini kami mau belajar lebih mengerti lagi Tuhan. Supaya Natal yang kami rayakan bukan sekedar satu Tuhan perayaan yang rutinitas setiap di akhir tahun ataupun di awal tahun. Tetapi mari pagi hari ini kami lebih lagi menghargai bagaimana misi-Mu kata dunia ini. Supaya kami orang yang berdosa, kami memperoleh hidup yang kekal. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan setiap kami yang hadir pagi hari ini, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah bagi kami minta meresponi, menyambut kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, haleluya, selamat pagi ya. Sugeng enjang, sugeng pinangge, sugeng ngabekti ing ngarsaning Gusti Yesus Kristus ya. Pati ini rasti omong apa? Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita ada, ini karena kemurahan Tuhan. Kemarin saya ngobrol sama Pak Yonatan Adi, besok Natalan jam 4 pagi. Dia ngomong, oh ya, tak pikir JKI saja kemarin Natalan jam 5 pagi ya. Ini lagi Pak Gembala, kita Natalan jam 4 pagi. Sebentar kita akan mendengar lagi ada gereja yang mengadakan Natal jam 3 pagi, saudara. Inilah hidup saudara. Nah, suasana Natal masih kita ini diingatkan terus dengan misi Allah ke dalam dunia ini. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 ya, sekali lagi. Sudah bosan baca ayat ini? Kalau sampai bosan nih bukan orang Kristen saudara. Yohanes pasal 3 ayat 16, monggo kita wawas sesarengan. 2, 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada satu hal yang saya mau katakan, ayat ini adalah bagiannya Allah. Allah menyatakan kasih-Nya kepada orang berdosa, kepada dunia ini. Ada satu maksud dikatakan supaya setiap orang yang percaya, Bapak Ibu percaya? Setiap orang yang percaya kepada Yesus dikatakan tidak binasa, saya tekankan bagian terakhir, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya begini Bapak Ibu, misi Natal Yesus datang ke dalam dunia ini supaya manusia tidak mati kekal, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ada satu kata hidup. Ya, saya tidak ngupas arti kata hidup itu bagiannya Pak Gembala ya. Arti hidup. Tapi saya mau katakan bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini supaya kita setiap orang yang percaya kita ini boleh menghargai yang namanya hidup. Memang target kita hidup yang kekal. Tapi kehidupan yang kita hidupi sekarang ini Tuhan mau juga punya rancangan dalam hidup ini. Sekali lagi ini bagian Allah. Allah mengerjakan bagiannya, menyatakan kasih-Nya untuk kita manusia, supaya manusia ini kita boleh mengalami kehidupan ini. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16, bagian kita manusia dikatakan 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.
Kalau Allah menyatakan kasih-Nya supaya kita hidup yang bagaimana? Ini bagian kita. Supaya ketika kita hidup, kita pun juga wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mau mati buat saudara-saudara kita? Marawani ini. Ojo-ojo isi utangnya seakeh. Saudara, artinya apa? Ketika kita ini dipercaya hidup, Tuhan mau kita lakukan hidup ini berarti bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Kalau hidup kita hanya ngurusi awake dhewe, itu bukan rancangan Allah. Hidup kita harus hidup yang mengerti, memahami, bahkan berani berkorban bagi orang lain. Jadi begini kesimpulan sementara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya, supaya ketika kita ini memiliki yang namanya kehidupan ini, kehidupan kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi kehidupan yang berdampak, kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang mendatangkan berkat. Dan ini rancangan Allah. Ngomong sebelahmu, ojo urip sakarepe dhewe. Halo, ayo ngomong. Saudara, ning donya pira lawase, ning donya mung mampir ngombe ya. Sawise ngombe lambo ndi? Pertanyaannya hidup yang sementara ini lah. Saya seringkali pakai angka ya. Kalau angka terendah 1, angka tertinggi 10 ya. Kalau kita mau menilai diri kita ini, ketika kita hidup dan dinyatakan oleh firman Allah 2 ayat ini saja, kira-kira hidup kita ini ada di angka berapa? Jawab dalam hati saudara. Angka 11 ya, jangan. 1 sampai 10 saudara. Kalau kita ngomong hidupku angka 10 terlalu sombong rasanya ya. Coba. Saya pernah buat itu ya, pesawat-pesawat dari kertas itu ya. Bisa ya? Bisa Mbak Yemi ya? Bisa, saya pesen bisa nanti buatkan 20.000 pesawat-pesawat. Ya, ketika kita buat ya, biasanya kan dicoba kan ya. Nah, ketika dicoba kemudian ternyata terbangnya pesawat itu langsung menukik gitu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ya? Kecewa ya. Apa yang dilakukan dengan pesawat itu? Dibongkar lagi ya saudara. Kalau ada kertasnya, kalau tidak ada kertasnya, ya dibongkar lagi. Diupayakan supaya sampai pesawat-pesawatan itu benar-benar bisa dinikmati saudara. Kurang lebih, gambaran saja. Allah juga merancang kehidupan manusia seperti itu. Ketika kehidupan manusia dilepas, artinya Tuhan tempatkan manusia di dunia ini, kita lahir, Tuhan merindukan kehidupan yang kita hidup ini benar-benar kehidupan yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Tuhan melihat kehidupan kita, Tuhan senang dengan kita, dan Tuhan merasa bisa tersenyum melihat kehidupan kita. Pertanyaannya ketika kita hidup sampai hari ini, kira-kira Tuhan itu senang atau senap saudara? Melihat kita saudara. Jangan sampai gini lah. Tak pikir, tapi kesempatan, tapi yang dilakukan malah bukan mendatangkan berkat, bukan mau goro-goro menyerahkan nyawanya ya, untuk peduli dengan waktu, tenaga, pikiran dengan sesamanya saja, pelite minta ampun saudara. Nah, bagaimana kita bisa memahami, mempraktekkan ini? Kita harus bongkar yang namanya mindset kita. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua, yuk kita baca lagi, ada 4 ayat saja pagi hari ini. Karena saya tahu di bawah tadi sudah siap-siap, jadi tidak baik kalau terlalu lama khotbahnya. Roma pasal 12 ayat yang kedua, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saya tekankan kalimat, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tinggal di dalam dunia, tetapi Allah merancangkan satu kehidupan supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Supaya kita tidak sama dengan dunia ini. Nah, banyak orang memiliki atau mengeterapkan kehidupan ini, patronnya, ya, modelnya adalah model yang ada di dunia. Banyak orang dia merasa bangga dengan kehidupan ini ketika dia ini mendapat pengakuan dari dunia ini. Banyak orang merasa hidupnya berhasil, sukses ketika itu yang mengatakan dunia ini. Bukankah seperti itu yang terjadi? Banyak orang ketika orang itu punya kedudukan, punya jabatan atau mungkin kaya ya, yang ngomong oh orang itu sukses. Saudara. Pertanyaannya, apakah sukses yang Tuhan mau itu juga seperti itu? Ketika kita memiliki segala sesuatu. Kalau itu ukurannya, berarti ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, dia tidak sukses ya. Kan Tuhan dikatakan tidak punya apa-apa ya. Burung di udara ada sarangnya, serigala ada liangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Oh, mah orang duwe, saudara. Kalau itu ukuran dunia, itulah sebabnya kita harus bongkar mindset kita, pikiran kita, supaya kita tidak sama dengan dunia ini, tidak serupa dengan dunia ini, tapi kita berubah. Salah satu contoh konsep dunia ini yaitu kalau kita ini dapat berbuat baik, kalau orang lain itu berbuat baik dengan kita, itu konsep dunia. Tapi konsep firman Allah tidak. Sekalipun itu musuh kita, dikatakan kita harus berbuat baik. Soal ini saja, sudah lulus apa belum kira-kira? Boro-boro berbuat baik Pak Edi, nyawang rupanya kudu mules. Di mana kasih Kristus? Tiap hari berdoa, tiap hari memuji Tuhan, tiap hari menyembah Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi ketika ada orang yang melukai kita, orang yang mengecewakan kita sulit untuk berbuat baik. Boro-boro mengorbankan nyawanya, berbuat baik, menyapa, mendoakan saja tidak mau. Mau dapat nilai berapa di hadapan Tuhan? 9 wani? Ya wis 3 aja ya. Nilai 3, maksudnya apa nih ya 3? Bukan saya mengecewakan saudara, supaya kita berjuang dari 3 menaik menjadi 4, naik lagi menjadi 5 saudara. Ya, bagaimana kita ini membongkar mindset kita, perubahan pikiran ini? Maka satu hal yang saya mau tekankan, Kolose pasal 3 ayat yang ketiga ya, ayat yang ke-23 apa ya, ini tema beberapa tahun yang lalu. Yuk kita baca Kolose pasal 3 ayat 23. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dikatakan apapun juga yang kamu perbuat. Apapun juga. Berarti tidak ada level tertentu untuk melakukan sesuatu, tapi apapun atau sekecil apapun. Setidak penting apapun, ini bahasa apa ya, setidak penting. Apapun juga yang kita perbuat, baik perbuatan itu kecil, perbuatan itu sepele, perbuatan itu sesuatu yang besar, apapun juga. Dan bukankah hidup kita ini selalu diwarnai dengan yang namanya aktivitas ya, kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana kita menyikapi kehidupan yang kita jalani kehidupan ini? Dia katakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu. Segenap hati artinya melibatkan hati kita yang genep, bukan ganjil. Artinya segenap hati yang utuh. Hati yang utuh. Kalau saya belajar dalam kehidupan ini ya, Bapak Ibu yang lebih tua dari saya tentunya juga pelajarannya lebih banyak ya. Yang muda-muda ya pelajarannya masih sedikit. Kalau saya boleh belajar di sini, ketika saya melakukan segala sesuatu,
kemudian saya ini hanya mengandalkan pikiran saya, hanya mengandalkan aku ini bisa, aku mampu, ternyata hidup ini capek rasanya. Hidup ini capek. Tapi ketika saya belajar yaitu melibatkan hati ini dalam mengerjakan segala sesuatu, saya merasakan ada satu kekuatan yang luar biasa. Ada statement begini ya, jangan engkau melakukan apa yang engkau cintai, tetapi cintailah apa yang engkau sudah lakukan. Tidak tahu Bapak Ibu setuju apa enggak ya? Saya renungkan benar juga ya. Kalau kita melakukan apa yang kita cintai, suatu saat Tuhan izinkan kita melakukan apa yang tidak kita cintai, ya akhirnya asal-asalan ya. Dan itu sudah seringkali terjadi atas hidup kita. Kalau kita mau naik kelas, pasti Tuhan ubahkan, Tuhan izinkan kita mengalami atau mengerjakan sesuatu yang mungkin di luar pikiran kita, di luar kehendak kita. Ya manusia seringkali pilah-pilah ya. Apa yang aku suka itu yang aku kerjakan. Apa yang aku senang itu yang aku lakukan. Bahkan apa yang itu menguntungkan diriku itu aku yang lakukan. Tapi ketika Tuhan izinkan kita melakukan, Tuhan izinkan kita mengalami yang itu kita tidak suka, yang itu rasanya kita ini ogah-ogahan, rasanya itu aku ini tidak bukan kemauanku. Bisakah kita melibatkan hati dalam hidup ini? Dan seringkali Tuhan bawa kita ke arah situ, saudara. Seringkali Tuhan kita bawa dalam kondisi yang seperti itu. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan apapun juga. Kasih itu sudah diberikan, dinyatakan atas hidup kita. Kasih itu sudah diberikan kepada kita. Berarti kita punya kasih apa enggak? Punya. Masih utuh? Tinggal separuh. Masih ya. Kapan? Ketika hari Minggu. Puji Tuhan. Hari Senin? Kelong sedikit. Selasa? Hari Jumat? Hilang malah. Cas lagi hari Minggu. Apapun juga, perbuatkan dengan segenap hatimu. Artinya kan ini melibatkan hati. Hati yang bagaimana di sini? Hati yang berpaut kepada kasih Tuhan itu. Amin. Saya lagi belajar dan terus belajar begini Bapak Ibu. Kalau saya bisa mengalami, melakukan, mengerjakan apa saja dalam hidup ini, terlepas itu pelayanan pekerjaan Tuhan atau apa saja, saya belajar bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya. Dan ketika saya belajar menyelami makna ini, saudara, kemurahan Tuhan ini, saya merasakan hidup ini terasa ringan. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu yang sebenarnya terjadi ya. Karena pun saya sharingnya dengan Tuhan, dengan istri, Bapak Gembala, Ibu Gembala pun tidak sepenuhnya tahu. Tapi ada yang tahu juga ngomong begini, loh kok ya kuat ya mengalami seperti itu, saudara. Banyak proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi ketika saya belajar bagaimana memaknai hidup ini dan melibatkan hati yang berpaut kepada Tuhan, kami mengalami bagaimana pertolongan kemurahan Tuhan dinyatakan dan kami jalani itu dengan sukacita yang daripada Tuhan. Bukankah dari wajahnya kelihatan ya, saya rasanya kok tidak ada apa-apa ya, kok tidak ada apa-apa gitu. Rasanya kok tidak ada beban gitu ya. Rasanya kok kayak randi utang gitu ya, padahal utangnya pakai ya. Mau hijau-hijauan utang dengan saya? Jangan ya. Ya, kembali ayat tadi, tolong ditampilkan Kolose 3:23 tadi. Segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagaimana dengan kita? Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang begini loh, jeleknya kita ya.
Kalau saya ngomong kita berarti saudara dengan saya, jangan tersinggung ya, jeleknya kita. Kalau jeleknya saudara, saudara bisa tersinggung. Saudara. Jeleknya kita, manusia. Ya. Kadang kita lebih perhatian dengan apa yang dilihat manusia, bukan lebih perhatian dengan apa yang dilihat Tuhan. Suami dan istri, suaminya ada berapa ini? Sedikit ya. Berarti yang diomongkan istrinya aja. Suaminya sedikit kok. Istri-istri. Bagaimana ibu-ibu ketika mengerjakan kehidupan di rumah? Di situ ada suami, ada anak-anak. Tes 1 minggu. Mulai Senin sampai Minggu. Yang ada hanya keluarga itu. Kemudian ada tamu, ya sahabat atau saudara yang cukup disegani. Nginep seminggu. Kira-kira perlakuan ibu-ibu terhadap suami, terhadap anak, ketika ada orang yang nginep di situ dan tidak ada orang yang nginep di situ, kira-kira sama atau beda? Lebih baik yang mana? Yang ada tamu. 100. Jujur berarti ya. Ya kenyataannya seperti itu. Mengapa? Karena lebih perhatian. Hidup kita lebih hati-hati kalau ada yang memperhatikan, melihat. Padahal firman Tuhan jelas. Lakukan seperti untuk Tuhan. Artinya sama saja kita ini sudah menganggap bahwa Tuhan itu tidak melihat kita ya. Contoh orang Kristen kan diajar walaupun Alkitab kan tidak boleh merokok ya. Dengan banyak alasan, tapi yang masih merokok juga banyak alasan juga. Di Alkitab tidak ada ya. Sehingga dia itu ketika tidak ada orang ya, tidak ada yang dikenal ya merokok. Tapi ketika ada yang dikenal akhirnya tanpa sadar rokoknya dimasukkan ke dalam saku, saudara. Tahu-tahu ya sudah kobongan. Sekali lagi saudara, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Jadi kita harus next level. Jangan puas, jangan bangga apa yang kita lakukan hanya untuk memuaskan manusia. Istri memuaskan suami, suami memuaskan istrinya, orang tua memuaskan anak-anak, anak-anak membahagiakan orang tuanya, hanya sebatas itu. Tapi pertanyaan, ketika kita melakukan itu, Tuhan disenangkan atau tidak? Tuhan dimuliakan atau tidak? Ini adalah dalam segala aspek kehidupan. Termasuk cara kita berpikir, cara kita ini mengambil keputusan, cara kita ini melakukan segala hal dalam hidup ini. Apakah Tuhan disenangkan atau tidak? Dan suratan Roma tadi belajar kita melakukan kehendak Tuhan. Sehingga membedakan mana yang baik, berkenan dan sempurna. Kalau membedakan yang baik dan buruk itu terlalu mudah. Tapi untuk membedakan yang baik dengan yang baik, mana yang terbaik, mana yang lebih berkenan, itu harus kita kerjakan. Mana di antara yang berkenan, mana yang sempurna, itu yang diupayakan. Caranya bagaimana? Kita mengeterapkan apa yang kita kerjakan itu bukan untuk manusia, apalagi untuk dirinya sendiri. Kita harus bongkar itu upah untuk Tuhan. Jadi saya sampaikan begini Bapak Ibu, yang membuat hidup kita ini tidak bisa kita nikmati. Karena fokus kita hanya untuk diri kita sendiri, fokus kita ini untuk manusia. Ada seorang yang sudah capek mengalami hidup, saudara. Kalau dilihat ya sudah berkecukupan, kemudian dia mengambil keputusan, dihadapi kendat, saudara. Atas kendat, gantung diri. Suatu saat dia kemudian jalan lagi cari tempat di mana kendat yang view-nya mungkin bagus dan sebagainya. Datanglah kepada sebuah pohon yang cukup kecil, tapi ketika dia mau menggantungkan dirinya, gantung diri,
Nilalah pohon itu kok ngomong begini. Hei bro, rantingku itu masih kecil. Kalau kamu kendat di sini, gantung di sini kan nanti patah rantingku. Nah gimana? Ini aku masih butuh bertumbuh. Saudara saya tanya ini pohonnya di mana tempatnya, nanti Bapak Ibu tanya, jangan saudara ya. Ini hanya cerita saudara. Kemudian orang ini juga mendengar saudara. Pindah kemudian. Dia memahami, artinya masih punya pri, bukan pri kemanusiaan tapi pri kepohonan saudara. Kemudian pindah satu tempat, dia ada pohon yang cukup besar. Mau melampiaskan niatnya untuk bunuh diri. Ternyata pohon itu juga ngomong lagi saudara. Bro, itu loh di atasku ada rumah tawon. Yang lagi berjuang membangun rumahnya. Nah kalau kamu kendat di sini, bunuh diri di sini, gimana nasibnya itu tawon-tawon itu? Jangan-jangan belum mati aja sudah dikerek tawon. Akhirnya ini pindah lagi. Saudara. Kemudian ketemu pohon yang cukup besar juga. Ya, dia pengen bunuh diri. Nah pohon itu ngomong lagi saudara. Loh ini pohon ini rindang. Pohon ini begitu rimbunnya, orang banyak berteduh di sini, orang banyak yang menikmati hidup leye-leye, ngisis, berteduh di pohon yang rindang ini di tempatku. Lala kamu kendat di sini, orang malah tidak berani mau ke sini. 3 kali diperingatkan oleh pohon ini, akhirnya manusia ini sadar. Lah yo, pohon saja menghargai hidup. Menghargai kehidupannya. Apalagi saya sebagai manusia. Singkat cerita, ini hanya cerita ya. Sekali lagi jangan ditanya Pak Edi, pohonnya di mana? Nanti saya tak tanya nomor ke sana, jangan saudara ya. Ini hanya cerita ya. Artinya tumbuhan saja menghargai kehidupannya. Apalagi kita manusia. Singkat cerita, dalam cerita ini orang ini akan jadi bunuh diri. Dari pengalaman itu dia belajar menghargai hidup ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan panggil kita hidup sampai hari ini. Tuhan punya maksud dan rancangan yang indah. Supaya apa? Mewartakan kasih Allah yang sudah dinyatakan atas hidup kita. Bagaimana caranya? Kita rela berkorban. Apa yang bisa kita kerjakan? Untuk siapa? Untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan konsep yang bagaimana? Bongkar konsep pikiran kita. Jangan tiru-tiru cara-cara dunia. Jangan tiru-tiru cara-cara orang di dunia ini. Tapi pakai cara firman Allah. Yaitu kita lakukan dengan segenap hati. Kita lakukan untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Jadi apa saja katakan untuk Tuhan. Dan kalau kita ini sudah punya konsep di dalam hidup ini. Coba kita berdiam diri sejenak. Satu pertanyaan begini. Apa yang saya lakukan ini Tuhan senang enggak? Kalau untuk Tuhan berarti kan takarannya Tuhan senang atau tidak. Apa yang saya omongkan ini kira-kira Tuhan senang enggak? Kira berkenan enggak di hadapan Tuhan? Kalau kita sudah diteguhkan dengan firman lewat hati kita dan menyatakan enggak cocok gitu. Tuhan tidak suka yang kamu lakukan. Tuhan tidak suka yang kamu kerjakan. Tuhan tidak suka apa yang kamu pikirkan. Yojo ditabrak saudara. Yojo ditabrak. Kadang-kadang kita kan nabrak saudara. Nabrak. Lah aku seneng ya. Tapi firman Tuhan ngomong begini. Tapi loh, aku kadung pengen ini. Yang terjadi apa saudara? Hampir dipastikan kita tidak akan pernah menikmati yang namanya kehidupan ini. Sebab itu Bapak Ibu mumpung, masih pagi saya mengingatkan, mumpung dereng ditimbali Gusti saudara. Mumpung kita diberi kesempatan dalam hidup ini, yuk kita jalani hidup ini. Hidup yang bermanfaat, hidup yang berguna. Sehingga ketika tiba waktunya, kita ini game over saudara. Artinya kita sudah selesai jalan hidup ini. Pujian katakan, hidup kita ini sudah menjadi berkat. Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan.
Jangan kau sia-siakan. Tapi jalani kehidupan ini untuk kita ini boleh menjadi berkat. Monggo kita sami-sami jumeneng menyanyikan pujian ini. Kembali katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, kita tidak tahu sampai kapan Tuhan percayakan kehidupan ini. Tapi mari pagi hari ini, ketika kepercayaan yang Tuhan masih berikan kepada kita tidak akan pernah sia-siakan. Kita pakai waktu ini, pakai waktu kesempatan ini untuk kita memiliki hidup, bukan sekedar hidup, tapi hidup yang berkualitas, hidup yang bermakna, hidup yang mewartakan kasih Allah. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin di hari-hari yang lalu kita merasa aku gagal. Aku banyak waktu yang aku buang untuk kepentingan diriku sendiri. Pagi hari ini, mari kita komitmen kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Pakai hidupku untuk kami menjadi berkat. Pakai hidupku untuk kami mewartakan kasih-Mu kepada sesama, kepada keluargaku, kepada orang-orang di sekitarku. Sehingga ketika nanti waktunya sudah tiba, Tuhan pun ngomong kepada kita, hei hambaku yang setia, mari masuk, nikmati kebahagiaan bersama Tuhanmu. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ya saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah sekali lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi
haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Di pagi hari yang indah ini kami menaikkan pujian syukur terima kasih kami kepada Engkau. Kembali Tuhan dalam persekutuan di pagi hari ini, perayaan Natal embun pagi. Kembali kami diingatkan, kembali kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang telah menerima kasih yang luar biasa. Kami adalah orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, layaklah kami orang-orang yang telah mengalami kasih itu. Untuk kami boleh terbeban, untuk kami boleh mengaplikasikan kasih itu kepada sesama kami, kepada keluarga kami, kepada jemaat Tuhan yang ada. Mampukan kami oleh kekuatan Roh Kudus untuk kami melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kami. Untuk kami dapat melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh seperti kami melakukan kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau dalam hidup kami masih ada egois yang tinggi dalam hidup kami. Kami masih mementingkan diri sendiri. Kami masih mementingkan kepentingan kami ya Tuhan. Tapi pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan, kami diingatkan untuk kami boleh mengasihi sesama kami seperti Engkau yang sudah mengasihi kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus Engkau pakai dengan kekuatan Roh Kudus-Mu menjadi alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Menjadi alat-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Kami yakin, kami percaya setiap kami yang sudah hadir dalam ibadah perayaan Natal di pagi ini, kami boleh diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kesempatan ini saya Gembala Sidang mengucapkan banyak terima kasih ya untuk para pendoa-pendoa embun pagi yang telah merancangkan acara pagi hari ini dan semuanya dapat berjalan dengan baik ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak Edi, terima kasih sudah melayani kita dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu Christine sudah melayani dalam puji-pujian. Bapak Ibu Saudara yang bangun pagi-pagi ya datang ke tempat ini. Ya Natal spesial ini ya, Natal spesial. Pagi hari, dini hari ya, jam 4 pagi. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah warisan yang sangat baik yang harus diteruskan. Ya, warisan dari pionir-pionir pendiri Gereja Theophilus ya, embun pagi. Dulu kalau nggak salah 3:30 ya. Oh jam 4 ya, jam 4 ya, jam 4 ya. Jarang ada doa pagi jam 4 ini ya. Mungkin hanya satu-satunya di Kota Blitar. Dan hari ini kita dapat mengadakan Natal di jam yang seperti kita doa embun pagi lakukan. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nanti jangan pulang dulu, di bawah sudah disediakan berkat. Kita sarapan sama-sama ya, berfellowship satu dengan yang lain agar pagi hari ini lebih indah lagi ya. Pulang nggak kelaparan tapi sudah kenyang. Bapak Ibu Saudara, doakan terus para pendoa embun pagi. Para pendoa embun pagi dengan setia akan mendoakan Bapak Ibu juga semuanya ya. Kita saling mendoakan gitu ya. Saling mendoakan supaya nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan pengharapan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi bagian kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jangan pulang dulu Bapak Ibu, silakan langsung turun ke bawah. Kita menikmati berkat Tuhan yang telah disediakan. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.